Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, mungkin di benak kalian kayak terbesit pertanyaan seperti ini, kenapa sih harus belajar materi ini? Nah, mari kita perdalami untuk pertanyaan yang ini. Nah, materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ini itu sangat penting dipelajari karena materi ini itu merupakan konsep dasar dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, program linier, persamaan dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma, dan lain sebagainya. Jadi alasan kita kenapa harus mempelajari materi ini itu karena materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ini termasuk konsep dasarnya untuk masuk ke jenjang selanjutnya seperti persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, program linier, dan masih banyak lagi yang belum bisa saya sebutkan. Nah, dalam persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel itu mempunyai dua pengertian khusus, yakni persamaan dan pertidaksamaan. Untuk yang persamaan, nah, persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Jadi untuk persamaan sendiri itu biasanya itu termasuk kalimat terbuka dan mempunyai ciri khas itu tanda sama dengan. Nah, sedangkan untuk yang pertidaksamaan yaitu kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan. Jadi kalau pertidaksamaan itu biasanya itu mempunyai tanda ketaksamaan. Nah, tanda ketaksamaannya sendiri itu ada 4, yakni lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pengertian kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka sendiri mempunyai arti kalimat atau pernyataan yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi, kalimat terbuka itu biasanya termasuk pernyataan dan nilai kebenarannya itu masih belum tentu atau belum benar. Nah, seperti contoh X dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, pernyataan ini itu kita masih belum tahu. Kenapa? Karena kan nilai X sendiri itu kan kita masih belum mengetahui berapa nilai X-nya, kayak gitu. Untuk contoh yang kedua, X lebih besar, X lebih kecil dari 2. Nah, nilai X di sini kan masih belum diketahui. Jadi ini termasuk pernyataan yang nilainya itu masih belum tentu, gitu. Jadi ini disebut kalimat terbuka. Selanjutnya kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup mempunyai arti kalimat atau pernyataan yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Jadi nilainya itu sudah pasti, bisa kita prediksi kayak gitu. Untuk contohnya, sini ada 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, 3 kuadrat sendiri kan sama seperti 3 dikali 3 dan hasilnya itu 9. Nah, maka pernyataan ini termasuk pernyataan yang benar. Jadi ini disebut kalimat tertutup. Untuk contoh yang kedua, 2 lebih kecil dari 1. Nah, ini termasuk pernyataan yang salah. Kenapa? Karena kan 2 sendiri itu nilainya lebih besar dari 1. Realitanya kan begitu. 2 itu lebih besar dari 1. Nah, jika di sini termasuk 2 lebih kecil dari 1, maka itu termasuk pernyataan yang salah. Dan ini disebut kalimat tertutup. Nah, cara mudahnya membedakan antara kalimat terbuka dengan kalimat tertutup. Kalimat terbuka itu biasanya memiliki variabel. Dalam pernyataannya itu biasanya memiliki variabel. Variabel sendiri adalah ini, yang seperti contoh X min 2 sama dengan 1. Nah, variabelnya itu adalah X. Atau bisa kita simpulkan seperti huruf. Nah, variabelnya adalah huruf. Nah, jika kalimat tertutup itu tidak mempunyai variabel atau huruf begitu. Jadi, intinya kalau kalimat terbuka mempunyai variabel, kalau kalimat tertutup itu tidak mempunyai variabel.
Nah, selanjutnya kita membahas tentang persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel memiliki arti kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan yang mempunyai satu variabel. Nah, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi, kalau persamaan linier satu variabel itu biasanya itu termasuk kalimat terbuka, mempunyai tanda sama dengan, dan variabelnya itu berpangkat 1 gitu. Untuk pertidaksamaan linier satu variabel memiliki arti kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi untuk pengertiannya itu sama seperti persamaan. Jadi yang membedakan hanya pada tanda ketaksamaannya. Itu. Nah, selanjutnya bentuk umum persamaan linier satu variabel. Nah, namanya juga kan persamaan linier satu variabel, berarti hanya boleh ada satu variabel, tidak boleh lebih. Di sini ada 2x plus 4 sama dengan 8. Nah, 2 di sini itu termasuk koefisien. X-nya itu termasuk variabel dan 4 dan 8 ini termasuk konstanta. Dan tanda untuk persamaan nilai variabelnya adalah sama dengan. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa duanya itu termasuk koefisien? Kenapa bukan 4 atau 8? Nah, koefisien itu merupakan angka yang bersandingan dengan variabel. Nah, jadi jika ada contoh seperti kayak 3x sama dengan 4. Nah, 3 di situ itu termasuk koefisien. Kenapa? Karena kan bersandingan dengan variabelnya x. Begitu. Nah, untuk bentuk umum pertidaksamaan nilai satu variabel itu sama seperti persamaan linier satu variabel. Yang membedakan itu pada tanda ketaksamaannya. Di sini ada contoh 3x min 2 tidak sama dengan 7. Nah, 3 di sini termasuk koefisien, x-nya termasuk variabel, 2 dan 7 termasuk konstanta. Nah, untuk tandanya sendiri yakni ada 4. Yang pertama, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Jadi, yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel itu pada tandanya. Kalau persamaan itu biasanya pakai sama dengan, sedangkan kalau pertidaksamaan itu memakai tanda ketaksamaan, yakni ada 4 ini. Nah, di sini ada contoh persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Di sini ada contoh yang persamaan atau bukan persamaan linier satu variabel. Untuk contoh yang pertama, x dikurangi 1 sama dengan 0. Maka ini termasuk persamaan linier satu variabel. Untuk contoh yang kedua, 4x dikurangi 3 sama dengan x ditambah 6. Nah, ini juga termasuk persamaan linier satu variabel. Untuk contoh yang ketiga, 2x pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 1. Nah, ini termasuk yang bukan persamaan linier satu variabel atau pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kenapa? Karena kan variabelnya itu pangkatnya lebih dari 1, yakni x kuadrat. Maka ini termasuk bukan dari persamaan linier satu variabel dan bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk contoh yang keempat, x dikurangi 4 lebih kecil dari 3. Nah, ini termasuk
contoh pertidaksamaan linier satu variabel. Karena kan memenuhi syarat, yakni variabelnya tidak lebih dari 1 pangkatnya dan mempunyai tanda ketaksamaan, yakni kurang dari. Untuk contoh yang ke-5, yakni Y pangkat 3 ditambah 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini bukan termasuk persamaan linier satu variabel dan bukan termasuk pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kenapa? Karena kan variabelnya di sini itu pangkatnya lebih dari 1. Jadi ini bukan termasuk persamaan atau pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, selanjutnya untuk cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Tujuannya sendiri yakni mencari himpunan penyelesaian dari persamaan linier suatu variabel. Jadi mencari nilai dari variabelnya. Nah, untuk caranya yang pertama kita kelompokkan variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta. Yang kedua, variabel identik dari ruas kiri. Biasanya variabel itu identik di ruas kiri dan konstanta identik di ruas kanan. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama ada 4x dikurangi 3 sama dengan x ditambah 6. Nah, cara yang pertama, untuk variabel kita gabungkan dengan variabel dan konstanta kita gabungkan dengan konstanta. Jadi yang 4-nya yang di kiri kan ini 4x dikurangi 3, maka 4-nya ini tetap 4x. Terus x yang ada di kanan, x tambah 6, itu x-nya pindah ke ruas kiri. Karena di situ positif, jika dipindah ruas maka menjadi negatif. Maka 4x dikurangi 3, dan 3 yang di ruas kiri itu pindah ke kanan, yang awalnya negatif menjadi positif, 3 ditambah 6. Nah, selanjutnya kita selesaikan. 4x dikurangi x sama dengan 3x. Dan 3 ditambah 6 hasilnya 9. Maka 3x sama dengan 9. Setelah itu, kan kita harus mencari nilai variabelnya. Maka di sini variabel tidak boleh lebih dari 1. Maka diselesaikan x sama dengan 3 dibagi x sama dengan 9 dibagi 3. Nah, kenapa dibagi 3? Karena kan 3 ini termasuk nilai dari x. Maka jika dipindah ruaskan, kalau dari kiri itu lawannya dari perkalian. Kan ini termasuk perkalian. Lawan kata dari perkalian kan pembagian. Maka x sama dengan 9 dibagi 3. Maka hasilnya x sama dengan 3. Untuk contoh yang kedua, di sini ada contoh soal 1/4 dalam kurung x dikurangi 10 sama dengan 2/3 x dikurangi 5. Nah, jika ada soal seperti ini, kayak pecahan begini, cara mudahnya kan di sini pecahannya ada 4 dan 3. Maka kita eliminasi seperti kayak KPK. Kelipatan terbesarnya dari 4 dan 3, yakni 12. Maka ini kita kalikan 12 semua. 12 dikali 1 bagi 4 hasilnya 3. Dan 12 dikali 2, 24 dibagi 3 hasilnya 8. Maka hasilnya 3 dalam kurung x dikurangi 10 sama dengan 8 dalam kurung x dikurangi 5. Nah, setelah itu kita kalikan kayak 3 dikali x dan 3 dikali 10. Begitu juga dengan 8 dikali x
dan 8 dikali min 5. Nah, 3 dikali X sama dengan 3X. Terus 3 dikali min 10 sama dengan negatif 30. 8-nya pun juga sama. 8 dikali X menjadi 8X. Terus 8 dikali negatif 5. Hasilnya negatif 40. Nah, setelah itu kita pindahkan untuk variabel dengan variabel, untuk konstanta dengan konstanta. Maka menjadi 3X. 8 ini pindah ruas karena kan positif, maka menjadi negatif. 3X negatif 8X sama dengan, nah 30 yang ada di ruas kiri itu dipindah ruaskan menjadi plus 30 atau 30 dikurangi 40 gitu. Nah, selanjutnya kita selesaikan. 3X dikurangi 8X hasilnya negatif 5X. Nah, 30 dikurangi 40 hasilnya negatif 10. Setelah itu kan disuruh mencari nilai variabelnya, maka di sini harus variabel tanpa nilai atau variabelnya sendiri. Maka X sama dengan negatif 10 dibagi negatif 5. Maka X mempunyai hasil 2. Karena kan negatif 10 dibagi negatif 5 hasilnya 2. Kan negatif dibagi negatif hasilnya positif. Tuh. Nah, selanjutnya kita masuk untuk penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Tujuannya pun sama, yakni mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel atau mencari nilai variabelnya. Nah, untuk caranya sendiri, yang pertama kita kelompokkan variabel dengan variabelnya dan konstanta dengan konstantanya. Ini masih sama dengan persamaan linear satu variabel. Untuk cara yang kedua, variabel identik di ruas kiri dan konstanta identik di ruas kanan. Ini masih sama. Nah, untuk yang ketiga, ini yang menjadi perbedaan dari persamaan linear satu variabel. Nah, jika pada akhir nilai variabelnya itu berupa negatif, maka waktu dipindah ruaskan, tanda ketak samaannya itu berubah arah. Jika asalnya itu kurang dari, kalau nilai variabelnya itu negatif, maka jika dipindah ruaskan itu menjadi lebih dari gitu. Jadi lawan arahnya. Nah, di sini ada contoh soal untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh yang pertama, 4X dikurangi 3 lebih kecil dari 2X ditambah 1. Nah, cara yang pertama kan kita pindahkan untuk yang variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta, menjadi 4X dikurangi 2X lebih kecil dari 3 ditambah 1. Nah, maka 2X lebih kecil dari 4. X lebih kecil dari 4 dibagi 2. Maka hasilnya X lebih kecil dari 2. Nah, untuk contoh yang kedua, X ditambah 2 lebih kecil dari 2 dalam kurung 2X ditambah 4. Nah, cara yang pertama kita kalikan dulu yang di dalam kurung ini. Maka 2 dikali 2X, 2 dikali 4. Maka menjadi X plus 2 lebih kecil dari 4X ditambah 8. Selanjutnya kita pindahkan untuk variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Maka menjadi X dikurangi 4X. Kenapa menjadi negatif? Karena kan 4X yang di ruas kanan itu berupa positif. Maka jika dipindah ruaskan itu menjadi negatif. X negatif 4X lebih kecil dari 8 dikurangi 2. Maka hasilnya negatif 3X
lebih kecil dari negatif 6. Nah, karena nilai variabelnya di sini itu termasuk negatif, jika dalam soal pertidaksamaan, maka tanda ketaksamaannya jika dipindah ruaskan itu juga berubah arah. Maka di sini X lebih besar dari negatif 6 dikurangi negatif 2. Nah, tanda ketaksamaannya di sini kan sudah berubah. Yang asalnya lebih kecil dari, maka menjadi lebih besar dari. Nah, negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya 3. Maka di sini X lebih besar dari 3. Nah, di sini ada latihan soal. Ini ayo coba kalian kerjakan. A few moments later. Karena waktunya kita udah habis, maka untuk latihan soal di sini itu dijadikan PR saja. Kalian kerjakan, nanti dikumpulkan minggu depan. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.